Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, kembali lagi kita di channel YouTube Irwati Slamet. Hari ini sudah 24 Ramadan, ya, jelang malam 25. 10 malam terakhir Lailatul Qadar. Semua umat Islam mengharapkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang sangat dimuliakan, sangat mulia daripada 1000 bulan. Nah, karena itulah kita kembali lagi akan membuat nasi kotak untuk disedekahkan hari ini untuk malam Jumat. Ada beberapa yang akan kita buat, yaitu kita akan buat risoles. Sudah ada telur, sudah ada udang, dan ada garamnya, kemudian merica, kemudian susu encer, air, dan mayonaise. Risoles yang akan kita buat adalah risoles yang udang, telur, dan mayo, ya. Nah, insya Allah itu akan mengisi nasi kotak kita pada hari ini, ya. Jadi sekarang kita mulai kerjakan dulu, ya. Pertama-tama telur, ya. Nah, telurnya ini, oke, 1 butir, oke. Kemudian kita kocok dulu, ya. Kita kasih sedikit ini, ya, susu encer, ya, susu encer dan air, ya. Nah, ini kita akan bikin lumayan banyak ini, ya, sangat banyak. Oke, ini kita campur, kita kocok, kemudian kita tambahkan terigu, ya. Ingat, yang kita gunakan adalah yang protein tinggi, ya. Jadi terigu yang protein tinggi ini sebanyak 5 sendok ini, ya. Nah, karena kita kan akan bikin banyak. Nah, oke, 2, 3, 4, oke, 5, ya. Nah, ini untuk membuat kulit risoles. Nah, ini sudah jadi, ya. Tadi kita kasih garam sedikit supaya ada sedikit rasanya, ya. Tadi sudah ada susunya. Nah, ini harus sampai halus. Nah, kalau sudah, nanti baru dibuat di teflon untuk bikin kulit dada. Nah, ini kita sudah dapatkan kulitnya, tinggal kita panaskan teflon, ya. Nih, kita panasin teflon. Oke guys, sekarang kita bikin adonannya. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini lihat. Nah, karena sudah panas teflonnya. Nah, itu hasilnya, ya guys. Karena dia kan anti lengket, teflon ini kan anti lengket, guys, ya. Nah, itu dia sudah mulai matang, ya, sudah kering. Nah, oke, ini sudah jadi, ya. Kita akan buat isian mayo, ya. Isian mayonya ini yaitu nanti ini telurnya akan dipotong, ya, dipotong 8, ya. Oke, jadi ini kita belah 2, ya, kita fillet supaya nanti untuk jadi isian di dalamnya, diletakkan di dalam kulitnya, ya guys. Nah, ini, ya. Nah, bagi yang ini, ya, jadi kita belah 2, ya, ingat ini, ya, seperti ini. Oke, kita pinggirkan. Sekarang telurnya kita bagi 2 dulu, baru kita belah 4, 1, 2, ini ada 4, ya. Nah, ini untuk apa? Supaya nanti isi mayones, isi risolesnya itu menjadi volume, jadi dia padat, ya, jadi tidak kosong, ya. Nih, kita pinggirkan. Campuran mayo itu meliputi mayonaise. Oke, mayonaise. Ini mayonaise-nya 1, 2, 3. Kita kasih sambal, ya, karena kita mau bikin yang pedas. Oke. Nah, sekarang supaya dia terasa, dikasih juga susu kental manis, ya. Tujuannya ini supaya rasa mayonya ini menjadi strong, ya, menjadi terasa dia punya mayo, ya. Ini saya kasih 1 saset, saya kasih banyak susu.
Nah, cara membuat mayo yang enak ini harus dicampur begini. Sekarang kita campur. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Kita kasih garam sedikit, ya, biar terasa sedikit. Ada merica sedikit. Oke. Nah, ini supaya apa? Rasanya lebih maknyus, terasa dia punya mayonnaise-nya ya, guys. Nah, saatnya kita membungkus risoles ya. Ini kulit risolnya kita bungkus ya. Jadi kita taruh dulu mayo 1 sendok. Oke. Nah, kemudian telurnya kita taruh di atasnya. Oke, supaya dia apa? Volume. Nah, kemudian udangnya yang tadi kita fillet kita taruh ya, jadi mentah. Nah, makanya itu kita harus buat dia punya kulit ini harus memanjang ya. Seperti ini ya, guys. Coba lihat. Nah, kita gulung dulu ya supaya tidak sobek. Oke. Nah, kemudian kita kasih gini. Nah, oke. Jadi deh ya. Nah, risoles udang mayo. Nanti tinggal kita taruh di tepung panir. Oke ya, kembali kita di channel Irwati Slamet ya. Jadi kali ini kita akan buat ayam bumbu rujak ya. Jadi ayam panggang bumbu rujak. Ini kemiri yang kita sangrai sama apa ini, terasi dan kunyit ya. Jadi kunyit mentah, kemudian kemiri, ini kita sangrai. Nanti kita blender ya. Nah, sekarang udah harum, kita matiin ya. Nah, kemudian kita akan blender ya. Ini kita masukin di sini. Kita masukkan sini ya, guys. Oke. Bentar nih. Ini sudah halus. Oke. Sekarang kita akan menumis bumbunya. Sekarang kita mulai tumis ya. Ini bawang putihnya, minyaknya udah panas. Ini sekarang ya, bawang putihnya. Masukin bawang putih. Nah, ini untuk porsi sekitar 100-an porsi ini ya. Nah, ini kalau bawang putihnya sudah harum. Lihat, ini bawang putih ya. Jadi tips untuk buat ayam panggang bumbu rujak itu, ingat ya, nih kita tunggu dulu harum ya, biar harum dulu. Kemudian saya masukkan ini cabai keriting. Jadi ini cabai keriting dengan bawang merah yang saya sudah haluskan ya di blender. Sekarang kita masukkan ya. Nih kita tinggal menyesuaikan perbandingan ya, perbandingan ayam. Kalau ayamnya 5 ekor atau 4 ekor atau berapa ekor, untuk berapa porsi, untuk 100 porsi, nah, tentu harus banyak bumbunya. Saya orangnya main bumbu, saya nggak pernah bumbunya sedikit-sedikit. Kalau saya ya betul-betul harus banyak bumbu yang saya gunakan ya. Oke, sambil kita tunggu dia wangi aromanya. Sekarang saya masukkan ini yang tadi saya blender, yang saya sangrai tadi kan, saya sangrai kemiri, terasi dengan kunyit mentah ya. Terus sambil kita tunggu aromanya harum, kita masukin ini ya, daun serai yang sudah dimemarkan dan diikat ya. Kemudian ini, jadi kalau kita memarkan daun serai itu betul-betul harus yang agak hancur supaya dia menjadi harum ketika dia masukkan di dalam bumbu. Ini saya pakai 3 batang. Saya pakai 3 batang. Kemudian ini adalah laos ya, lihat ini laosnya dimakan juga ya, guys. Kemudian kita masukkan daun jeruk ya, daun jeruk dan daun salam. Ini ya, daun jeruk dan daun salam. Oke, guys, ini kita masukkan. Nah, sekarang kita aduk sambil tunggu aromanya harum. Nah, ini sudah mulai harum ya, guys ya. Ini harum. Kita tunggu. Sekarang kita akan menambahkan mulai dari penyedap rasa.
kembali. Saya tetap menggunakan, saya kasih sedikit merica ya, dikit aja mericanya. Nah, ini fungsi merica itu supaya apa ya, aroma ayamnya itu apa ya, hot gitu ya. Nah ini saya pakai tetap Maggi karena ini untuk sekitar untuk porsi 80-100 orang ya. Jadi saya tetap menggunakan 2 blok Maggi ya, 2 blok Maggi ini, 2 blok Maggi ya, ini 2 blok Magginya. Kemudian kita akan tambahkan garam dan gula merah ya, garam dan gula merah. Mana garamnya? Garam ya, saya kebiasaan pakai garam halus ya. Nah ini ya, saya kasih dia ini karena porsi ayamnya ini, supaya dia seimbang ya. Jadi saya kasih ini 2 sendok ini ya, untuk 80-100 porsi, 80-100 iris ayam ya. Nah kita tunggu sampai harum ya guys. Nah ini saya tidak terlalu kasih pedas. Biasanya ayam panggang bumbu rujak itu harus pakai cabai rawit. Nah ini kan puasa, jadi saya takut, yang penting cabai keriting. Karena kalau cabai keriting itu sudah pedas sebenarnya ya. Kita pakai gula merah ya, ini harus pakai gula merah. Nih lihat nih gula merahnya ya. Nih ya, harus pakai gula merah karena panggang bumbu rujak itu harus pakai gula merah. Oke. Nah lagi, nah, sekarang kita sudah mulai harum ya guys. Nih harum sekali nih. Oke. Nah, sudah mulai harum ya. Nah sekarang kita masukkan santannya ya. Ini santannya yang kental biar seimbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jadi kita kasih santan. Nah itu ayamnya itu ditiriskan betul-betul, harus betul-betul tiris, benar-benar tiris ya. Dari ayamnya itu tadi diperasi jeruk nipis supaya hilang bau amisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi ini, jadi isi nasi kotak kita menunya adalah ayam panggang bumbu rujak, mie goreng, dan kurma sukari. Kemudian untuk penganannya kan orang Makassar itu suka makan gorengan, jadi insya Allah kita kasih masuk juga risoles udang mayo ya. Nih kita tunggu ya guys sampai dia matang ya. Paling juga setengah jam ke depan ini insya Allah udah matang ya. Guys, sekarang ini ayam bumbu rujak kita tinggal keringkan. Kita tinggal kuahnya itu dikeringkan ya. Nah, ini pun juga kalau dia nanti sudah agak-agak kering, nih sudah hampir matang, mungkin tunggu lagi 30 menit.